warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Zuhdi. Nama saya Dwiki. Saya Faik Zain. Kami akan membahas tentang sistem koordinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sebagai pengatur koordinasi alat-alat tubuh dan sebagai pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. Sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat dibedakan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Otak yaitu ada otak besar, kecil, dan tengah. Sedangkan susunan saraf tepi dibedakan menjadi saraf sadar, contohnya yaitu 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Dan juga ada saraf tersadar, contohnya saraf simpatik dan parasimpatik. Otak merupakan pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan terbagi atas 2 belahan. Fungsi dari otak besar yaitu sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari, contohnya mengingat, melihat, dan lain-lain. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar di bagian belakang. Fungsinya yaitu untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot-otot ketika kita bergerak. Sumsum lanjutan atau juga medula oblongata terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan dalam yang berwarna kelabu karena mengandung badan sel saraf, dan lapisan luarnya berwarna putih karena berisi akson. Sumsum lanjutan fungsinya yaitu sebagai pusat pengendali pernapasan, menyempitkan pembuluh darah, mengatur denyut jantung, mengatur suhu tubuh, atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak disadari. Bagian otak dan fungsinya. Lobus occipitalis, fungsinya yaitu sebagai pusat penglihatan. Lobus frontalis, sebagai pusat ingatan. Otak kecil, sebagai pusat keseimbangan. Limba temporal, penghubung antara otak kanan dan kiri. Medula oblongata, pusat pernafasan dan juga denyut jantung. Medula spinalis, gerak refleks. Saraf simpatik, yaitu mempercepat kerja organ tubuh. Saraf parasimpatik. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan jalan terpendek gerakan refleks. Bagian-bagian sel saraf yaitu ada badan sel. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Yang kedua yaitu ada dendrit. Dendrit adalah serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Yang ketiga ada neurit atau akson, yaitu serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Skema gerak sadar yaitu adanya reseptor atau rangsangan, lalu sensorik sistem saraf pusat masuk ke otak, dan juga motorik, dan juga adanya otot sehingga adanya efektor atau tanggapan. Gerakan refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Skema gerakan refleks yaitu adanya rangsangan, kemudian sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke motorik, lalu terjadilah otot yang bekerja sehingga terjadi tanggapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Bagian-bagian mata sebagai berikut. Ada aksesoris mata yakni alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan air mata. Dan yang kedua, struktur mata. Yang pertama adalah lapisan luar bola mata yang terdiri atas tunika fibrosa, sklera, kornea. Ada juga lapisan tengah bola mata yang terdiri atas koroid, badan siliari, iris, pupil.
lalu ada lensa dan juga rongga mata, lalu ada retina, dan sel saraf serta bintik buta. Mekanisme melihat. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, kemudian menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata ke retina. Daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik ke otak. Lalu, cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpresentasikan, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Yang kedua, indera pembau atau hidung. Hidung atau nasal adalah indera pembau yang memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau ataupun zat kimia berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Mekanisme menghirup atau membau. Gas masuk ke hidung, lalu larut pada selaput mukosa, dan merangsang silia sel reseptor, lalu rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah. Akhirnya, jenis bau dapat diketahui. Yang ketiga, indera pengecap atau lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap. Kuncup pengecap ini terdapat pada papila lidah. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu ada papila filiformis, papila fungiformis, papila circumvallata, dan papila volivota. Area kepekaan rasa pada lidah adalah terbagi menjadi berikut. Pengecap rasa manis terdapat pada ujung lidah. Pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak berkumpul di bagian samping. Pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Yang keempat, indera pendengar atau telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang suara atau bunyi, serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Struktur telinga terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Di bagian dalam ada pinna atau auricula dan membran timpanium. Di bagian tengah ada tabung eustachius dan ossicle auditory. Di telinga bagian dalam ada labirin osea. Mekanisme mendengar. Yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun kartilago telinga, lalu menjalar ke kanal auditori eksternal, lalu menjalar ke ossicle auditory, menuju ke fenestra vertibuli, dan terbentuk gelombang tekanan pada limfa scala vestibuli, sehingga menyebabkan getaran pada membran basilar, dan menjalar ke korteks auditori di otak. Akhirnya, bunyi diinterpresentasikan. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor sensor pada kulit adalah Pacini, yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan, Ruffini, yang peka terhadap rangsangan berupa panas, Meissner, yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, Krauss, yang peka terhadap rangsangan berupa dingin, Melempeng Merkel, yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan ringan atau meraba, dan saraf bebas yang peka terhadap rangsangan berupa rasa nyeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon. Hormon berasal dari kata hormein yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon adalah zat yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dengan cara memulai, menggiatkan, atau menghentikan reaksi kimia di dalam tubuh. Yang pertama, saya akan membahas tentang derivat hormon dan mekanisme kerjanya. Berdasarkan derivatnya, hormon dibagi 3, yaitu 1. Derivat asam amino, misalnya tiroksin. 2. Derivat protein, misalnya insulin. 3. Derivat steroid, misalnya hormon yang dihasilkan oleh gonad dan di kelenjar korteks adrenal. Kerja hormon terhadap sel sasaran tergantung pada derivatnya. A. Hormon derivat protein. Hormon menempel pada reseptor protein di membran sel sebab molekulnya besar sehingga tidak dapat menembus membran sel. 2. Protein reseptor di membran sel menjadi aktif mengubah ATP menjadi CAMP atau cyclic adenosine monophosphate. Selanjutnya, yang ketiga adalah CAMP, mempengaruhi enzim yaitu protein kinase. Yang keempat, protein kinase memulai, meningkatkan atau menghentikan aktivitas enzim sehingga metabolisme dimulai, ditingkatkan atau dihentikan. Yang B, hormon derivat asam amino dan steroid.
Kedua hormon ini memiliki molekul yang kecil sehingga dapat menembus membran sel untuk berkaitan dengan reseptor di sitoplasma. Ikatan hormon dan reseptor kemudian masuk ke inti dan berkaitan dengan gen untuk mempengaruhi kerja gen. Yang kedua, saya akan membahas tentang kelenjar hormon dan fungsi hormon. Berikut ini akan dibahas tentang kelenjar hormon, hormon yang diproduksi, dan fungsi hormon terhadap sel sasaran. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hormon yang diproduksi adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Merangsang disekresinya gonadotropin yaitu FSH dan LH. Yang B, thyroid stimulating hormone releasing hormone atau TRH. Merangsang disekresinya thyroid stimulating hormone. Yang C, oksitosin dan vasopressin atau antidiuretik hormone. Kedua hormon ini kemudian disimpan di hipofisis posterior. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Terdapat di lekukan tulang sela tursika di bawah hipotalamus. A. Bagian depan atau lobus anterior menghasilkan hormon yang mengatur hormon lain. Oleh karena itu, ini disebut master of gland. Hormon yang dihasilkan adalah 1. ACTH atau adrenocorticotropic hormone yang merangsang kelenjar anak ginjal untuk memproduksi aldosteron dan glucocorticoid. Yang kedua, gonadotropin atau FSH atau follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Gonadotropin artinya hormon yang mempengaruhi kerja gonad. Yang ketiga, prolaktin, merangsang kelenjar susu untuk memproduksi susu. Yang keempat, TSH, merangsang kelenjar tiroid atau gondok untuk memproduksi tiroksin. B. Bagian belakang atau lobus posterior, tempat terjadinya hormon oksitosin. Dan kedua, vasopressin, hormon antidiuretika atau ADH. Yang ketiga, lalu saya akan membahas tentang yang ketiga, yaitu kelenjar gondok atau tiroid. Terdapat di leher bagian depan di bawah jakun. Hormon dihasilkan adalah tiroksin, yang berfungsi mempengaruhi metabolisme energi, dan kalsitonin, yang berfungsi menurunkan kadar kalsium di plasma. Yang keempat adalah kelenjar kacangan atau glandula thymus, sebagai tempat penyimpanan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh hipofisis bagian intermedia. Hormon ini berfungsi pada masa tumbuh anak-anak. Bila pada masa anak kekurangan STH dapat menyebabkan kekerdilan, sedang bila kelebihan timbul gejala gigantisme, tubuh akan menjadi seperti raksasa. Lalu yang kelima ada kelenjar anak gondok atau glandula paratiroid. Hormon yang dihasilkan oleh hormon paratiroid atau PTH yang mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Bila terjadi kelebihan PTH dapat menyebabkan tulang menjadi kropos, sedang bila kekurangan PTH akan menyebabkan kejang di seluruh tubuh. Yang keenam, kelenjar anak ginjal atau glandula adrenal. A. Bagian korteks luar, menghasilkan hormon glucocorticoid atau kortisol, mineralocorticoid atau aldosteron, dan androgen. Glucocorticoid yaitu hormon yang meningkatkan metabolisme untuk membentuk energi, sedangkan mineralocorticoid meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium di tubulus ginjal. B. Bagian medula atau dalam dapat menghasilkan hormon adrenalin. Hormon ini menyempitkan pembuluh arteri hingga tekanan darah meningkatkan glikogen menjadi glukosa. Yang ketujuh ada kelenjar lambung atau gaster dan duodenum atau usus 12 jari. Lambung menghasilkan hormon gastrin untuk merangsang diproduksi dan disekresikannya enzim lambung, HCl, pepsinogen, dan lipase. Duodenum menghasilkan saketin dan kolositokinin. Sekretin merangsang pankreas mengeluarkan enzim pencernaan, yaitu NHCO3, lipase, maltase, dan lain-lain. Sedangkan kolositokinin merangsang kontraksi kantong empedu. Yang terakhir ada kelenjar kelamin atau gonad. Gonad pria adalah testes, sedangkan gonad wanita adalah ovarium. Fungsi gonad adalah menghasilkan hormon dan sel kelamin. Morning, jumped out of bed and put on my best suit.